Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmatnya dan masih memberikan nikmat lisan yang berucap dan telinga yang mendengar hingga pesan ini bisa diutarakan dan bisa sampai kepada siapa saja yang mendengarkannya. Oke, dari judul video ini kita sudah tahu kepada larinya pembahasan kita hari ini, yaitu ada sebuah pernyataan yang mengatakan, mengapa harus aku? Mengapa tidak orang lain saja? Oke, sebelum kita memulai pembahasan kalimat ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kapankah pernyataan seperti itu diucapkan oleh seseorang? Ya, benar sekali, benar. Tepatnya pernyataan seperti ini akan muncul ketika seseorang dalam keadaan terpuruk dan merasakan ketidaknyamanan atau tidak merasakan keadilan. Bahkan pernyataan seperti ini sering terlintas di benak seseorang ketika ia dalam keadaan terpuruk ataupun susah. Dan lawan kata dari susah adalah senang. Maka ada baiknya kita bertanya, apa sih sikap kita ketika senang? Apakah kita merenunginya dan bersyukur kepada Tuhan sebagaimana kita merenungi ketika kita tertimpa musibah dan kita mengadu kepada Tuhan? Dan saya rasa waktu bahagia kita lebih banyak daripada waktu susah dan sedih kita. Kira-kira menurut kalian gimana? Oke, selanjutnya kata-kata mengapa harus aku? Why me? Jawabannya adalah because you can do that. Ya, karena kamu bisa melalui semua itu. Karena Tuhan tahu kamu mampu menjalaninya, kemampuanmu dapat menjalani semua yang ditimpakan kepadamu, dan Tuhan tahu spesifikasi setiap manusia ya, karena Tuhan itu kan pencipta gitu. Bagaimana orang yang menciptakan suatu gadget HP, dia pasti akan lebih mengetahui apakah ini gadgetnya waterproof atau enggak gitu kan, dan kapasitasnya berapa. Nah, itu pasti orang yang membuat, kreatornya itu pasti lebih tahu daripada eh, orang yang diciptakan. Nah, dan ketahuilah tidak ada sedih atau susah yang berkesinambungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Oke, kita nostalgia dulu ya. Ingat-ingat waktu masih zaman-zaman kita susah gitu kan. Ingatkah kita dulu, kita pasti pernah merasakan susah, yang amat susah. Apakah sekarang kita masih merasakan kesusahan itu? Nah, itu adalah tanda bahwasanya di setiap kesusahan itu akan terbit yang namanya kemudahan atau kesenangan. Tapi mungkin ada yang bilang masih, ya. Tapi setidaknya rasa susah itu sedikit memudar, dan ketahuilah lama-lama pasti akan menghilang juga gitu kan. Kemudian akan terbit bahagia-bahagia yang belum pernah terlintas di benak kita. Lalu, mengapa tidak ditimpakan kepada orang lain saja? Jangan pada diriku. Orang lain selalu kulihat bahagia, tidak pernah susah. Jawabannya bagaimana? Jawabannya simpel. Sebenarnya itu hanya dari prasangka kita saja. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau tak tahu nikmat apa yang diambil Tuhan darinya. Dari orang yang kita selalu lihat dia selalu bahagia, dan kita tidak tahu apa yang diambil oleh Tuhan dari orang tersebut. Oke, mungkin orang akan beranggapan bahwasanya materi ataupun harta itu adalah pertanda orang itu hidup sejahtera. Tapi menurut saya nggak begitu juga. Berapa banyak orang yang memiliki harta namun memiliki kanker stadium 4 gitu. Kanker stadium 4, gagal jantung, sakit ginjal, paru-paru, dan lain sebagainya. Ada juga yang orang memiliki harta banyak namun tidak diberikan keturunan. Bahkan mereka rela operasi berjuta-jutaan, bermiliar-miliaran, atau mengadopsi seorang anak untuk jadi keturunannya. Bahkan berapa banyak juga orang memiliki harta namun tak dapat menikmatinya, hingga ajalnya lebih dulu menjemputnya. Setiap hari kerja, dan akhirnya yang menikmati adalah anak dan istrinya. Dan yang dipertanggungjawabkan atas hartanya tersebut adalah dia. Nah, seperti itu. Jadi intinya, mari syukuri nikmatmu dan sabarlah atas cobaanmu.
Dan ketahuilah Tuhan tidak pernah menjebakmu pada perkara yang salah. Ya mungkin menurutmu salah, namun ketahuilah semua yang ditakdirkan Tuhan adalah salah satu dari dua hadiah. Apa itu? Yaitu kebahagiaan atau pengalaman. Dan kita butuh pengalaman untuk merasakan kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.